Kami mengucapkan selamat malam untuk kita yang ada di Amerika dan selamat pagi untuk saudara-saudara yang berada di Indonesia. Senang sekali kita bertemu lagi pada hari Sabat yang suci ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kita akan segera mulaikan acara pembahasan sekolah Sabat kita pada pagi ini atau pada malam ini. Baiklah, kita akan buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu kepada kami masing-masing. Sepanjang 6 hari dalam pekerjaan kami tiba pada sabatmu yang suci ini dengan penuh kesukaan untuk yang sehat. Kami siap lagi Tuhan untuk memulaikan acara kami. Biarlah acara ini Tuhan dapat Kau bersama-sama dengan kami sehingga apa yang kami akan dengarkan dan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan, kami akan mendengarkan dengan baik dan nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Semuanya Tuhan dapat jadi untuk kepujian dan hormat atas nama-Mu saja. Berkati kami dimanapun kami berada, berkat hari Sabat yang Engkau selalu janjikan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan menyertai acara kami dari mulai hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya. Kita sekarang ini akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Dan pelajaran sekolah Sabat kita, saya mau coba share screen. Hiburkanlah umatku. Selama seminggu ini kita sudah mempelajari bersama dengan Pendeta Stephen Rantu untuk menjelaskan bagaimana apa pekabaran yang sangat begitu luar biasa tentang Yesaya pasal 40. Hiburkanlah umatku. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Yesaya 40 ayat 9. Nyaringkanlah suaramu. Naik ke gunung yang tinggi, nyaringkanlah suaramu. Nyaringkanlah suaramu. Pendeta Stephen Rantu sudah membahas bahwa ada dua hal yang penting di sini. Pada saat menyaringkan suaramu ini adalah dua pekabaran. Pertama start di padang gurun yang dibawakan oleh Musa pada zamannya kepada bangsa Israel untuk mengajarkan, mendidik ulang umat-umat Tuhan pada saat itu untuk kembali mengingat siapa pencipta mereka. Dididik di padang pasir. Dan pada perjanjian baru, suara nyaringkanlah suaramu itu adalah bicara tentang suara apa? Yohanes kekasih. Namun pada zaman sekarang, nyaringkanlah suaramu adalah kita. Kitalah yang harus berkata, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda. Kalau saya katakan, katakanlah kepada seluruh umat Tuhan. Lihat, itu Allahmu. Pada zaman Yesaya, pengertian rohani umat manusia menjadi gelap melalui salah pengertian terhadap Allah. Ingat, ini poinnya sudah masuk pendalaman. Pada zaman Yesaya, pengertian rohani umat manusia menjadi gelap melalui salah pengertian terhadap Allah. Inilah yang setan selalu tanamkan. Sudah lama setan berusaha memimpin manusia supaya memandang halik mereka sebagai pencipta dosa dan penderitaan serta kematian. Setan berusaha membalikkan fakta. Membalikkan fakta sama dengan di Kejadian pasal 3. Di Kejadian pasal 3, setan membalikkan fakta. Mengatakan bahwa Allah itu apa? Allah itu tidak adil. Dengan cara apa? Pada saat dikatakan kalau Hawa memakan buah ini, maka Hawa itu akan sama menjadi seperti apa? Allah. Allah itu tidak adil. Allah itu bukan Allah yang pengasih. Allah itu bukan Allah yang jujur. Kalau dia katakan semuanya bahwa ini kamu akan sama seperti Allah. Ini adalah sebuah pembalikan fakta yang sebenarnya bahwa Allah itu kasih, tapi dibalikan oleh setan bahwa Allah itu tidaklah kasih. Makanya dia berusaha mengatakan dari sejak mulanya
Sebab pendusta ini sudah berkata bahwa Allah itu adalah bukanlah bukanlah Halik, bukanlah pencipta, dia adalah pencipta dosa dan penderitaan serta kematian. Makanya sampai sekarang banyak orang bertanya, kenapa kalau ada Allah, kenapa ada penyakit? Ini ada COVID-19. Kenapa? Kalau ada Allah dibiarkan ada orang yang susah. Kalau ada Allah, itulah yang selalu ditanyakan oleh orang-orang, kenapa mereka sampai tidak percaya kepada Allah. Tapi kita lihat di sini, itu adalah pernyataan, bukan pernyataan manusia pada saat itu. Manusia pada zamannya saya pernyataan pada zaman sekarang ini. Dan itu adalah atas tuntunan siapa? Setan. Untuk membalikkan fakta. Bahwa gara-gara Allah. Gara-gara Allah, semuanya gara-gara Allah. Sebagai pencipta dosa, dia katakan dia adalah pencipta dosa. Sebenarnya bukan dia pencipta dosa, tapi Lucifer sendiri jatuh dalam dosa karena dia memiliki rasa kecemburuan. Karena apa? Start dari kenapa dia cemburu? Karena akunya. Kenapa aku tidak diikutkan? Kenapa aku tidak ikut serta? Pada saat dia katakan aku, dia sudah jatuh dalam dosa. Kenapa aku tidak? Nah itu. Kalau kita sudah melihat, kalau kita melihat penderitaan, kita melihat dosa, hanya sampai melihat apa yang terjadi. Kenapa Tuhan, kenapa bukan aku yang kaya? Kenapa bukan aku? Kenapa bukan aku? Kita sudah sama dengan setan. Kalau kita melihat segala sesuatu penderitaan dari sisi penderitaan itu sendiri, maka kita akan sama dengan setan. Kenapa aku yang mengalami penderitaan? Kenapa bukan orang itu? Kenapa bukan dia yang jahat yang mengalami penderitaan? Kenapa harus aku yang baik, Tuhan? Aku yang melayani, aku yang begini, aku yang begitu. Itu adalah apa? Setan punya pernyataan. Mereka yang telah ditipunya sedemikian rupa, membayangkan bahwa Allah keras dan serba sulit. Bahwa membayangkan apa? Setelah ditipu itu akhirnya apa yang pikir? Bahwa Allah itu kejam, Allah itu tidak adil, dan Allah itu apa? Serba sulit. Apakah benar Allah seperti itu? Mereka menganggap sedang memata-matai untuk mencela dan mempersalahkan. Tidak mau menerima orang berdosa lama-lama karena ada alasan hukum untuk tidak menolongnya. Lihat, mereka yang telah ditipunya sedemikian rupa membayangkan bahwa Allah itu keras dan serba sulit. Mereka menganggap sedang memata-matai untuk mencela dan mempersalahkan. Tidak mau menerima orang berdosa lama-lama karena ada alasan hukum untuk tidak menolongnya. Hukum kasih oleh mana surga memerintah telah disalahartikan oleh ahli menipu itu sebagai pembatasan terhadap kebahagiaan manusia. Lihat, apa yang terjadi karena kebalikan fakta lagi, setan katakan bahwa sama apa yang di kejadian 3 terjadi. Kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Berarti Allah itu tidak kasih. Dan hukum-hukumnya itu hanyalah sebuah penjara bagi mereka. Bagi orang yang mau mengikut hukum. Penjara. Dia balikan fakta dan membuat manusia itu merasa dirinya di dalam penjara. Makanya manusia sering sekali melanggar hukum. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa itu adalah penjara bagi kita, bukan sebuah pelindung. Padahal hukum diciptakan untuk melindungi kita, memagari kita, menjagai kita. Dari apa? Dari akibat dosa. Hukum kasih oleh mana surga memerintah telah disalahartikan supaya kita tidak bahagia. Benarkah hukum itu tidak membuat kita bahagia? Salah. Kalau hukum itu selalu membuat kita bahagia, selalu saya katakan di mana? Kalau kita tidak menurut hukum, pada saat kita tidak menurut hukum, kita akan lihat ketidakbahagiaan yang terjadi dalam kehidupan kita.
Terus dibilang apa? Sesuatu tanggungan kuk dari mana mereka ingin melepaskan diri. Jadi kita menjadikan hukum itu jadi beban berat. Padahal Yesus katakan bebanku ringan, tidak berat. Kenapa? Inilah yang setan selalu katakan. Membalikkan fakta. Hukum dibilang jadi beban, hukum mestinya jadi pelindung, melainkan hukum itu bagaikan sebuah penjara bagi kita. Hukum, Allah itu tidak kasih, Allah itu membatasi. Kita tidak bisa bahagia kalau berada di dalam hukum. Ternyata tidak. Pada saat di luar hukum, kita malah mengalami penderitaan, pertanda masalah. Akhirnya ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Akibat kita punya kesalahan. Karena kita melanggar hukum, kita tidak bahagia, kita salahkan lagi Tuhan. Kita yang salah. Kenapa kita mau dengar tipuan setan? Setan memaklukkan bahwa peraturannya tidak dapat dituruti dan bahwa hukuman pendurhakaan dikenakan dengan sewenang-wenang. Allah itu tidak adil, Allah itu tidak kasih. Kembali dikatakan apa? Segala sesuatu peraturan itu tidak bisa kita lakukan. Dan karena tidak bisa dilakukan, kita dihukum dengan sewenang-wenang oleh Allah. Benarkah itu? Tidak. Setan mengajarkan kepada manusia bahwa bisnis Tuhan adalah kebinasaan manusia. Benarkah bisnis Tuhan adalah kebinasaan manusia? Tidak. Bisnis Tuhan adalah kehidupan manusia, keselamatan manusia. Itu Tuhan. Tuhan tidak menyukai kebinasaan manusia. Dia mau semua orang selamat. Tapi inilah yang dibalikkan. Dibuat oleh setan. Supaya kita apa? Kita menyerah. Supaya kita mau untuk menyerang Allah. Menyatakan bahwa Allah itu tidak adil. Inilah yang setan mau. Dan ini sudah begitu keras setan katakan, apakah kita masih bisa berdiam dengan seperti ini? Setan sudah berusaha menyatakan ini semua. Tapi apakah kita masih berdiam seperti ini? Tidak. Tuhan mau kita menyatakan lebih keras lagi, lebih keras lagi. Apa yang kita mau katakan? Bahwa Allah itu kasih. Allah itu adil. Allah itu begitu baik. Begitu baik. Kita pelajari seminggu Allah itu begitu baik. Di sini ada sebuah tulisan Ellen G. White yang begitu baik. Dengan menolak kebenaran manusia menolak penciptanya. Dengan menginjak-injak hukum Allah, berarti mereka menyangkal otoritas pemberi hukum itu sendiri. Sama mudahnya membuat berhala dari doktrin-doktrin dan teori-teori palsu dengan membentuk satu berhala dari kayu atau batu. Dengan menyalahkan tafsiran sifat-sifat Allah, setan menuntun manusia untuk melihat Allah dalam suatu tabiat palsu. Bagi banyak orang suatu berhala, falsafah dijadikan menggantikan tempat Tuhan. Sementara Allah yang hidup, sebagaimana ia dinyatakan dalam firman-Nya di dalam Kristus dan di dalam pekerjaan penciptaan, hanya disembah sedikit orang. Ribuan orang mendewakan alam, sementara mereka menolak Allah alam itu sendiri. Meskipun dalam bentuk berbeda, penyembahan berhala terjadi dalam dunia Kristen dewasa ini, sama seperti yang terjadi di antara bangsa Israel kuno pada zaman Nabi Elia. Ilah banyak orang mengaku orang bijaksana, para ahli filsafat, penyair, politikus, wartawan. Ilah para bangsawan sedikit lebih baik dari Baal, dewa matahari Venesia. Jadi dia bilang apa? Ini berhubungan dengan pelajaran hari Kamis. Kenapa dikatakan berhubungan dengan, saya katakan berhubungan dengan hari Kamis? Di hari Kamis dijelaskan ada dua Allah. Yang pertama Allah pencipta langit dan bumi. Yang ke satu adalah Allah palsu. Nah, kalau dulu Allah palsu itu adalah seperti kayu dan berhala dari kayu dan batu. Tapi Allah sekarang lebih keren. Allah palsunya. Allah palsunya itu adalah
setan mengajarkan kita menjadi Allah. Setan menjadikan diri kita menjadi Tuhan. Itu Allah palsunya. Start dari situ. Kalau nggak keren lagi menyembah dewa-dewa, itu mah dulu. Seperti dikatakan dari pelajaran tadi. Apa? Menjadikan diri kita, start. Setan jatuh karena apa? Dia bilang aku. Karena aku, hukum-hukum itu berat. Karena apa? Kita start dari diri kita. Nah, setan sekarang mengganti para dewa ini dengan apa? Dengan diri kita. Bahwa Allah itu tidak kasih dan kita bisa sama seperti Allah. Kita bahkan menyembah diri kita sendiri. Dengan cara apa kita menyembah diri kita sendiri? Di sini dikatakan kita berhalakan apa? Falsafah. Filsafat itu intinya adalah pola pikir. Pola pikir manusia. Misalnya, saya berpikir, saya berpikir. Jadi start dari kita berkata, I think, saya pikir, saya punya pendapat. Filsafat intinya saya punya pendapat. Makanya saya pada saat dulu pernah berdebat dengan para teologi. Apa dasarnya? Berdiskusi dengan para teologi, saya bertanya apa dasarnya? Kita berdiskusi pada saat itu. Pas dia katakan, pandangan saya ini, pandangan saya itu. Apa dasarnya? Pada saat kita berfilsafat, kalau kita tidak memiliki sebuah dasar, I think, kalau kita berpikir, contoh saya berpikir ini, saya katakan saya berpikir ada surga. Orang lain, ahli teologi lainnya atau ahli filsafat katakan, saya pikir tidak ada surga. Terus yang lain bilang ini, yang lain bilang itu. Filsafat dengan filsafat itu semua berdasarkan apa? Diri masing-masing. Tidak ada sebuah dasar landasan yang utama. Namun pada saya katakan, apa dasar kita? Pada saya katakan apa dasarnya, mereka tidak mau sebutkan apa dasarnya. Kenapa? Karena dia berdasar mereka adalah pikiran mereka sendiri. I think. Saya pikir. Pendapat saya. Sedangkan kalau kita berfilsafat, kita harus memiliki sebuah dasar. Kalau tidak, kita bagaikan, selalu saya katakan, bagaikan di mana kita berada di dalam lautan tanpa daratan. Tidak bisa berpijak. Tidak bisa berpijak. Kapal itu kalau terus berada di laut, apa yang terjadi? Apakah mereka bisa hidup? Tidak. Akhirnya, kalau lautan tanpa daratan, tidak ada apa? Tempat berpijak, tidak ada dasarnya. Sehingga semuanya berdasarkan apa? I think, saya pikir. Namun itulah yang dibuat oleh setan supaya kita menyembah diri kita. Saya pikir. Setiap saya katakan pada saya, katakan saya pikir. Saya punya pendapat. Tidak. Itu salah. Kita sudah mengikut setan punya pandangan. Kenapa? Setan mengajarkan kita untuk saya pikir, aku, filsafat. Namun pada saat kita berkata, apa dasarnya? Alkitab berkata, itu daratan kita. Para filsafat kalau berkata, Alkitab berkata, itu sebuah daratan. Kenapa? Tanpa itu kita tidak punya daratan. Apalagi dalam itu filsafat aja tanpa Alkitab tidak punya daratan. Apalagi kehidupan kita tanpa firman Tuhan, tanpa Allah. Bayangkan, setan berusaha mengajarkan kita hidup tanpa Tuhan dengan cara berpikir memusatkan semuanya dalam diri kita. Dibilang di sini, suatu berhala falsafah menjadi tempat Tuhan.
seperti yang saya jelaskan tadi, gantinya Tuhan adalah filsafat. Teori evolusi, ganti Tuhan. Ganti firman Tuhan. Sementara Allah yang hidup, sebagaimana ia nyatakan dalam firman-Nya di dalam Kristus dan di dalam pekerjaan penciptanya, hanya disembah sedikit orang. Kenapa? Sekarang lebih keren, lebih hebat. Kalau tanpa Alkitab, tanpa Tuhan, kita bisa hidup. Lihat itu. Setan begitu luar biasa. Terus apa lagi? Ribuan orang mendewakan alam. Kenapa? Wow. Bagaimana kita cara mendewakan alam? Oh, betapa indah. Salah kita mengagumi alam? Tidak salah. Tidak salah. Selama kita mengagumi itu, dan alam itu mengingatkan kita akan Tuhan. Tapi itu bisa jadi salah? Bisa. Tulisan Rodo buat katakan. Ribuan orang mendewakan alam. Sementara mereka menolak Allah alam itu sendiri. Ya. Kenapa? Banyak orang mencintai alam, mengasihi. Oh, mereka sekarang mengatakan bahwa dunia sudah mau hancur. Right, benar, memang Alkitab katakan bahwa semua dunia akan hancur. Tapi kita bisa selamatkan dunia ini. Kita harus melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tapi kalau kita berpikir lagi kembali, kita berpikir bahwa kita bisa menyelamatkan dunia. Berarti kita sudah berusaha seperti apa? Tuhan. Terus apa yang terjadi? Banyak orang mengaku orang bijaksana. Para ahli filsafat, penyair, politikus, wartawan. Bahwa mereka mengilahkan apa yang mereka ilahkan. Mereka mengilahkan diri mereka sendiri. Mereka lebih baik dari Baal, dewa matahari, Venesia. Beda. Baal memang kita akan sembah secara langsung. Tapi apa? Ini tulisan buat katakan. Kalau Baal kita sembah secara langsung, itu benar-benar secara terang-terangan kita mengakui apa? Baal itu adalah dewa. Tapi yang paling berat sekarang dihadang adalah apa? Ego kita. Pada saat kita menyembah diri kita. Tanpa kita sadari, ego kita itu luar biasa. Sebab setan sedang mempergunakan setiap ego manusia. Aku, dan aku. Hanya aku yang layak. Pada saat kita berpikir, aku. Satu hal yang tadi barusan saya bicarakan sama istri saya. Jangan pernah berpikir bahwa pekerjaan Tuhan akan berhenti karena perginya satu orang. Kenapa saya katakan gitu? Pekerjaan Tuhan itu sama dengan seperti tempat kerja saya Fondulak. Apakah tanpa Tulus Nainggolan di Fondulak tidak bisa jalan? Jangan salah. Biarpun awalnya susah-susah, banyak orang berpikir seperti itu. Tanpa saya ini nggak bisa. Tanpa saya, lihat orang-orang yang bekerja keras membangun Fondulak. Semuanya setelah pergi. 2 orang, the best kaki tangan pemilik Fondulak dulunya. Seperti apa yang jadinya? Tetap aja bisa berjalan. Nah, hal yang sama dengan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang bisa bilang, aku. Tidak ada kata aku yang kita bisa bilang. Apalagi pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, Tuhan yang punya pekerjaan. Tidak bisa kita bilang, karena aku dan karena aku.
Jangan katakan aku dan aku. Itu adalah setan punya. Karena yang Tuhan mau adalah ketulusan kita melayani. Pada saat kita melayani Tuhan dengan berani mencintai pekerjaan itu dan melayani Tuhan dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Apa yang menghiburkan umat Tuhan sebagai kesimpulan? Apa yang menghiburkan umat Tuhan? Yang dapat menghiburkan umat Tuhan adalah perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Dan kapan kita dapat dihiburkan? Kapan kita dapat dihiburkan? Pertanyaannya, kapankah kita dapat dihiburkan? Pada saat kita melayani Tuhan. Pada saat kita bersuara, menyatakan bahwa Yesus segera datang. Pada saat kita dapat berkata, bahwa Yesus segera datang. Dalam kehidupan kita, kita akan bisa melihat. Itulah pengharapan, itulah penghiburan. Sebagaimana apa penghiburan Musa? Pada saat kapan Musa dihiburkan? Pada saat dia melihat tiang awan dan tiang api. Dan puncaknya adalah pada saat apa? Dia bertemu penciptanya. Kapan lagi penghiburan kepada Nabi Elia? Kapan penghiburan itu diberikan? Pada saat dia bertemu Allah di Gunung Sinai. Dan diberikan kekuatan untuk memberi pengganti dan dia harus pergi ke angkat sorga. Kapan diberikan penghiburan kepada Yohanes Pembaptis? Pada saat dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Sempatkah dia kecewa? Dia kecewa. Kenapa? Karena dia tidak diselamatkan. Tapi dia sangat dikuatkan. Kapan dikuatkan? Pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya. Apakah pada saat murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias itu? Atau kami menunggu Mesias yang lain? Apa jawaban Yesus kepada Yohanes kepada murid-murid Yohanes Pembaptis? Jawaban Yesus adalah, apa kau lihat? Orang buta dicelekkan, orang timpang dikasih jalan, orang mati dibangkitkan. Yesus tidak bilang, saya Mesias. Tapi apa yang menghiburkan? Pengharapan itu. Yesus sudah ada. Dan penghiburan kita yang terbesar di akhir zaman ini. Bukan apa yang dunia dapat berikan. Tapi apa yang kita harapkan pada saat Yesus yang datang yang kedua kali. Itulah kekuatan kita. Pada saat kita melayani. Sebagaimana Musa telah dihiburkan. Elia telah dihiburkan. Dan juga Yohanes kekasih dapat dihiburkan. Demikian juga kita pun dapat dikuatkan pada akhir zaman ini. Pada saat apa? Pada saat kita melayani Tuhan. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Kami persilakan. Mungkin ada tambahan dari Om Angli, Elder Angli. Oke, terima kasih. Sudah sangat jelas tadi pembahasan dari Pendeta Muda Tulus. Cuma aja yang ingin Om mungkin kasih tambahan sedikit. Jadi jelas dengan apa yang dituliskan dari Alpha Omega oleh Ellen G. White itu. Sekarang ini kita harus berhati-hati dengan setan. Jadi Om bilang istilahnya jangan bermain-main dengan setan. Sebab lihat saja ya yang ditulis tadi Pak, tipuan itu sangat keras sekali dan sangat jelas bahwa dia sangat menipu akan umat manusia yang dia memutarbalikkan seakan-akan berkata bahwa jelas sekali bahwa Allah itu yang salah, dia yang benar, itu maksudnya di situ. Jadi sama contoh dengan kita, kalau kita bilang kalau main api pasti kita terbakar. Jadi itulah. Jadi kita tentunya harus bergantung terus dengan Tuhan. Kita harus minta kuasa Roh Kudus, berdoa apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa minta kuasa dan minta tuntunan Roh Kudus agar supaya kita kuat.
zaman sekarang ini memang setan sangat berkuasa, apalagi di teknologi sekarang ini, dia tawarkan segala macam tipuan kepada kita semua. Apa yang kita harus lakukan, yaitu kita berserah kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk boleh kita kuat untuk melakukan akan segala apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara pendeta muda terus sudah katakan, untuk menghibur itu yaitu kita harus melayani Tuhan. Apa yang kita harus lakukan, kita bertanya kepada Tuhan apa yang kita harus lakukan, dan kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu melakukan penginjilan kepada siapa yang bisa kita jangkau. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Om Angli. Mungkin ada tambahan lagi dari Elder Ridwan? Oh, tidak ada. Terima kasih Om Angli atas Elder Angli Lalaki yang telah menambahkannya begitu baik. Seperti tadi Om Angli katakan tadi, bahwa kita harus hati-hati. Right, benar. Kenapa? Kenapa kita harus hati-hati? Seperti dalam Wahyu pasal 12, naga itu sudah naga tua. Naga itu artinya apa? Naga tua itu sudah berapa? Dia lebih tahu, lebih canggih, lebih hebat, bahkan lebih hebat dari kita. Kita nggak bisa melawan setan itu dengan kita punya kekuatan. Seperti Om Angli tadi katakan apa? Om Angli katakan, kita hanya bisa melawannya dengan apa? Meminta kekuatan dari Roh Kudus. Karena apa? Sekarang adalah waktu penampian. Kita sedang ditampi. Kalau ditampi, itu kayak ibu-ibu penampian. Di orang-orang di Manado, di desa-desa tahu sekali tuh. Yang habis sawah terus untuk mau ditampi itu. Waduh, beras tanah. Yang terlempar itu, yang keluar itu adalah yang ringan. Yang ringan itu apa? Kita kalau tulisan Ronobo akan bagaimana? Bagaimana kita bisa ditimbang dan dianggap ringan? Jika kita tidak bekerja dalam penginjilan. Kalau hidup kita hanya mau berpikir untuk keselamatan diri kita sendiri, itu akan jadi apa? Ringan. Pada saat penampian itu akan terlempar. Kapan kita tidak ringan? Bagaimana supaya kita tidak terdapat ringan? Dan kita tidak akan terlempar pada saat penampian. Pada saat kita masuk dalam pelayanan, penginjilan, pekerjaan Tuhan. Jadi nggak bisa berdiam diri lagi. Seperti yang dibilang di dalam pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini. Suarakan, teriakan. Suara kita harus jelas. Berteriak, menyatakan kepada dunia pengharapan itu. Pada saat kita menginjil, disitulah kita tidak akan ringan. Kenapa? Kenapa susah sekali? Kita seperti dalam perlindungan. Pada saat kita melayani, pada saat kita menginjil, pada saat kita menceritakan kasih Tuhan, kita sendiri pun diingatkan apa yang kita perbuat, yang harus kita perbuat. Jadi, biarlah pelajaran sekolah sahabat pada malam hari ini dan pagi hari di Indonesia dapat menguatkan kita kembali, memberikan tantangan kita, supaya kita lebih semangat lagi dalam pelayanan, menginjil. Kenapa? Karena kita pada saat ini lagi dalam penantian. Dan kalau kita mau terhibur, bekerja, melayani Tuhan. Mungkin jika masih ada, mungkin ada pertanyaan atau tambahan. Dek, ada dari live stream, Dek? Nggak ada dari live stream. Bila tidak ada, saya serahkan Pak ini. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita akan tiba pada bagian yang kedua, yaitu doa dan kesaksian. Mungkin ada hal
yang kita bisa doakan bersama-sama, atau ada kesaksian yang kita bisa berdoakan, kami persilakan. Jika yang ada di Zoom bisa mengangkat tangannya, dan jika yang ada di live stream bisa menuliskan di kolom komentar yang berada di Facebook kita. Baiklah, ada yang ada di Zoom. Geser ke lampu. Mic-nya apa? Selamat sahabat, terima kasih kesempatannya. Saya cuma mau minta tolong doakan kesehatan dan pergumulan saya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Tante Shan. Mungkin masih ada lagi. Masih ada lagi yang akan kita doakan atau ada Pak Tua Siregar mau minta disisipkan di dalam doa. Cucu kami Gabriel keadaan sekarang kurang sehat, lagi panas kembali dari Medan, supaya cepat sembuh. Gabriel Siregar lagi kurang sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan mereka sampai. Baiklah, masih ada lagi? Oh, ada ketua lelaki. Tolong diminta doakan kakak ipar saya yang bernama Meiske. Pada kemarin dia ada ke kebun, kemudian dia jatuh di kebun. Jadi sekarang ini lagi sementara di orang Manado bilang lagi dipijat, lagi diurut. Jadi semoga tidak apa-apa. Tetap kita doakan terus. Namanya Meiske Soputan. Kakak dari istri saya Lucy. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang ada di live stream, Dek? Ada beberapa dari live stream. Ini yang pertama dari Tante Rita Londa, katanya terima kasih doanya kemarin Om Bernie sudah sehat kembali saat ini. Lalu ada beberapa silent request dari Ibu Lili Pinentoan, keluarga lelaki senior, dan juga dari Jane Rondonwu. Dan dari Kak Evi Angelo ada silent request juga. So far itu dari live stream. Thank you. Evi Angelo oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Namun terlebih dahulu ya Tuhan, biarlah kasih-Mu menyertai kami. Kau juga memberi pengampunan kepada kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang kepada kami. Yang pertama yang kami doakan adalah ya Tuhan, sahabat kami, sahabat hamba-Mu ya Tuhan, yaitu Daniel Setanggang ya Tuhan.
Biarlah kasih-Mu selalu bersama-sama dengan dia. Perlindungan yang terbaik Kau dapat berikan kepadanya. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan buat Kak Christine dan juga Om Joni Kawan, Novi Lumenta ya Tuhan, dan juga Albert Paindong ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka, Engkau lawat mereka, dan juga Engkau berikan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk Alden Syuhotang, dan juga Yeni Ransun, dan juga Tante Pendeta Paruntu ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat umat-umat Tuhan ini. Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Engkau berikan penjagaan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan. Engkau berikan pemulihan yang berasal dari surga. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Sylvia Obutan di Jakarta dan juga Tante Siana ya Tuhan. Yang pada saat ini mereka pun dalam keadaan kesehatannya terganggu. Namun kami yakin ya Tuhan, yang terbaiklah dapat Kau berikan kepada mereka. Engkau dapat memulihkan, Engkau dapat menyembuhkan. Karena Engkau adalah dokter dari seluruh dokter, Engkau dapat berikan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik kami, Gabe Sregar ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan pemulihan, kesembuhan. Karena pada saat ini badannya dalam keadaan hangat ya Tuhan. Namun kami tahu ya Tuhan, Kau adalah Allah pengasih, Engkau yang berikan terbaik kepada anak ini. Engkau dapat memberikan berkat yang terbaik baginya Tuhan. Sehingga dia dapat pulih dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami tak lupa mendoakan Tante Meske Soputan ya Tuhan. Biarlah Engkau mengasihi dia. Engkau memanggil dia. Dan Engkau dapat menyembuhkan dia. Sebagaimana zaman dahulu Engkau telah menyembuhkan orang-orang sakit dan dapat membangkitkan bahkan dari kematian. Karena itu ya Tuhan, biar Engkau berikan yang terbaik bagi saudara-saudara ini dan pemulihan yang berasal dari surga. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Soputan ya Tuhan, yang selalu dimohonkan oleh Om Angli dan Tante Lucy. Biarlah kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Engkau memanggil mereka, Engkau bawa mereka keluar, datang menghadap hadirat-Mu, memilih keputusan untuk memanggil, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka ya Tuhan. Dan kami yakin ini ya Tuhan, karena Engkau adalah mencintai jiwa-jiwa yang mau datang kepadamu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Tante Eti ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu juga bersama dengan dia. Penjagaan-Mu yang terbaik Kau berikan kepadanya ya Tuhan. Engkau dapat mempergunakan Tante Eti dalam tempat pekerjaannya Tuhan. Engkau dapat menjadikan dia menjadi utusan. Sehingga orang-orang di tempat kerjanya ya Tuhan dapat melihat bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Karena itu bantu Tante Eti ya Tuhan supaya dia dapat melihat Yesus dari melihat orang bosnya dapat melihat Yesus dari kehidupannya ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk silent request dari keluarga lelaki senior dan juga Tante Lili ya Tuhan. Biarlah dan juga Tante Erna dan Tante Shana Lolawan dan juga Tante Ika Lintang ya Tuhan, dan juga Tante Evi Angelo dan Jen Rondonu ya Tuhan. Biarlah silent request mereka ya Tuhan, Kau berikan jawaban-jawaban sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ucapan syukur dari Tante Eta. Bagaimana Engkau telah memberikan yang terbaik kepada Om Berni. Kami yakin ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa. Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh umat-umat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan pendeta kami Stephen Rantuk. Pada saat ini juga ya Tuhan, biarlah kasih-Mu menyertai dia. Engkau berikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan dari surga. Sehingga dia dapat memimpin kami, umat-umat Tuhan dalam melayani Tuhan. Dan bahkan dapat memberikan kepada kami
dorongan-dorongan untuk semakin bersemangat untuk melayani Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan Ibu Pendeta Stephen Rantung ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan yang terbaik kepadanya, hikmat kebijaksanaan kepadanya ya Tuhan. Dan juga kepada anak-anaknya Sean dan juga Saina ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama mereka semua. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, anggota jemaat Fisdak satu persatu yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan. Namun hamba-Mu yakin ya Tuhan, kasih-Mu akan menyertai mereka semua. Dan apa yang dipikirkan dalam hati mereka pada saat ini, Engkau memberikan yang terbaik baginya. Pada saat ini juga hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah bergabung dalam acara Fisdak Livestream ini ya Tuhan, dan Zoom ini ya Tuhan. Engkau tilik hati kami semua. Apa yang kami butuhkan, Kau berikan yang terbaik. Karena kami yakin ya Tuhan, kami alaskan doa ini dalam nama Yesus yang telah menjadi Raja dan telah menjadi penebus dan akan menjemput kami di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini telah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi di acara Sekolah Sahabat. Di acara Sekolah Sahabat jam 10 dan acara khotbah kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Rantung. Kita akan menikmati berkat Tuhan selama sepanjang dan hari Sabat yang indah. Baiklah, kita akan bertemu lagi dan jangan lupa untuk selalu mengikuti acara kita dan kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati kita. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran Sekolah Sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.